Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Carolina Bulim dengan NIM 2001080072 dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen 2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yang pertama, kita perlu mengetahui apa pengertian dari sistem. Sistem adalah seperangkat komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai beberapa tujuan. Yang kedua, karakteristik sistem. Yang pertama, kita perlu mengetahui batasan. Batasan adalah penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana yang termasuk di dalam sistem dengan sistem lainnya. Yang kedua, lingkungan. Lingkungan adalah suatu di luar sistem. Lingkungan menyediakan asumsi, kendala, dan input terhadap suatu sistem. Yang ketiga, masukan atau input. Sumber daya atau data, bahan baku, peralatan, energi dari lingkungan yang dikonsumsikan dan diimplementasi untuk suatu sistem. Yang keempat, keluaran atau output. Sumber daya atau produk informasi, laporan, dokumen, tampilan di layar komputer, barang jadi yang disediakan untuk lingkungan sistem oleh kegiatan suatu sistem. Yang kelima, komponen. Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang menginformasikan input menjadi bentuk setengah jadi ataupun output. Komponen ini bisa subsistem dalam sebuah sistem. Yang keenam, interface, tempat di mana komponen atau sistem dan lingkungan bertemu atau berinteraksi. Yang ketujuh, penyimpanan. Area yang dikuasai dan digunakan untuk menyimpan sementara dan tetap dari informasi, energi, bahan baku, dan sebagainya. Penyimpanan merupakan suatu media penyangga di antara komponen sistem yang memungkinkan komponen tersebut bekerja sama dengan berbagai tingkatan yang ada dan memungkinkan komponen yang berbeda dari berbagai data yang sama. Bagian C, pengertian sistem. Informasi sistem. Informasi dapat merupakan kombinasi teratur apapun dari orang, jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah, menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, kerangka kerja. Kerangka kerja ini memusatkan usaha Anda dalam 5 area pengetahuan sistem informasi. Yang pertama, konsep-konsep dasar. Konsep dasar keperilakuan teknis bisnis dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peranan sistem informasi. Contohnya meliputi konsep sistem informasi dasar yang berasal dari teori sistem umum atau konsep keunggulan kompetitif yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi bisnis teknologi informasi dalam keunggulan kompetitif. Yang kedua, teknologi informasi. Konsep-konsep untuk pengembangan dan berbagai isu manajemen teknologi informasi, yaitu meliputi jaringan manajemen data dan banyak teknologi berbasis internet. Yang ketiga, aplikasi bisnis. Penggunaan utama dari sistem informasi untuk operasi manajemen dan keunggulan kompetitif bisnis. Yang keempat, proses pengembangan. Bagaimana para praktis bisnis dan pakar informasi merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis. Yang kelima, tantangan manajemen. Tantangan untuk secara efektif dan mengelola teknologi informasi pada tingkat pemakaian akhir, perusahaan, dan global dalam bisnis. Kita masuk di bagian E, jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem pendukung operasi. Yang kedua, sistem informasi selalu dibutuhkan
untuk memproses data yang dihasilkan oleh dan digunakan dalam proses bisnis. Yang ketiga, sistem pendukung manajemen ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada menyediakan informasi dan dukungan untuk mengembalikan keputusan yang efektif oleh para manajer aplikasi, sistem tersebut akan disebut sebagai sistem pendukung manajemen. Yang berikut bagian F, fungsi sistem informasi. Fungsi dari sistem informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, area fungsional utama dari bisnis yang penting dalam keberhasilan bisnis seperti fungsi akuntansi keuangan, manajemen operasional, pemasaran, dan manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, kontributor penting dalam efisiensi profesional, produktivitas, dan moral pegawai serta layanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, sumber utama informasi dan dukungan yang dibutuhkan untuk menyebarluaskan pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer dan praktisi bisnis. Yang keempat, bahan yang sangat penting dalam mengembangkan produk dan jasa yang kompetitif yang memberikan organisasi kelebihan strategis dalam pasar global. Yang kelima, peluang berkarir yang dinamis, memuaskan, serta menantang bagi jutaan pria dan wanita. Yang keenam, komponen penting dari sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan perusahaan bisnis yang membentuk jaringan. Kita masuk di bagian G, unsur-unsur sistem informasi. Sederhana, semua sistem informasi mempunyai 3 kegiatan utama, yaitu menerima data sebagai masukan atau disebut juga dengan input, kemudian memprosesnya dengan melakukan penghitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran, dan lain-lain, akhirnya memperoleh informasi sebagai keluarnya atau disebut juga dengan output. Bagian H, sistem informasi. Untuk manajer informasi yang diberikan kepada manajer digunakan untuk mengendalikan operasi strategi, perencanaan jangka panjang dan pendek, pengendalian manajemen pemecahan masalah khusus. Sekian materi yang saya paparkan, mungkin masih banyak kekurangan dalam hal menyampaikan materi. Mohon dimaafkan karena saya juga masih banyak belajar. Terima kasih, selamat pagi.